المغفرة ويسكنهم الجنة بالنيات الفتوح والمنوح والرسوح والصلاة على الجسد والروح والتوبة النصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى بسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Nuh ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Qala, berkata Sayyiduna Nuh alaihi salam. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Disebut dengan Nuh terambil dari kata nahayanuhu, orang yang senantiasa meratap dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat seekor anjing yang badannya penuh dengan penyakit, yang matanya buta, Nabi Nuh tidak berkata apa-apa. Cuman kalau kata orang Betawi, kemigilan. Kenal apa kagak kemigilan? Melihat anjing tersebut, dia gitu. Maka spontanitas Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan seekor anjing itu dapat berbicara di hadapannya. Kata itu anjing, ya Nabi Allah, kalau seandainya pilihan itu ada pada diriku, pasti aku tidak akan mau memilih dalam keadaan seperti ini. Kalau engkau merasa hina dengan apa yang ada pada diriku, maka seolah-olah engkau sedang mengolok-olok siapa yang telah menciptakanku. Nangis Nabi Nuh, meratap Nabi Nuh, menyesal Nabi Nuh. Maka sejak itulah Abdul Ghaffar dipanggil dengan Nuh. Qala, berkata Sayyiduna Nuh,
Rabbi inni, wahai Tuhan, sesungguhnya aku da'autu qaumi, telah menyeru kepada kaumku, berdakwah kepada kaumku, mengajak kepada kaumku. Ada da'a lahu, da'a ala, da'a ma'a, da'a bihi, da'a ila. Kalau da'a ila itu artinya mengajak. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Da'a lahu artinya mendoakan yang baik-baik. Da'a ala artinya itu melaknat. Da'a bihi artinya menggunakan. Da'a ma'a artinya itu bersama. Lailau wa nahara, baik malam hari maupun di siang hari. Kata Nabi Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku, menyeru kaumku baik malam maupun siang. Berdakwah menyeru kaumku untuk menyembahmu, untuk meninggalkan kemusyrikan, untuk meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang. Ai daiman muttasilan, artinya lailan wa nahara daiman, aku berdakwah terus menerus. Muttasilan, sambung menyambung, tidak pernah berhenti aku mengajak mereka untuk beriman kepadamu. Falam yazidhum du'ai illa firara. Boleh dibaca falam yazidhum du'aiya illa firara. Boleh dibaca sukun, boleh dibaca fathah. Bi fathil ya'i wa sukuniha. Boleh dibaca fathah, boleh dibaca sukun. Falam yazidhum du'ai, maka ajakanku itu, seruanku itu tidaklah menambahkan kepada mereka illa firara anil imani, kecuali semakin mereka berlari anil imani, dari keimanan. Ada lam huruf nafi dan ada illa, ada istitsna. Falam itu huruf nafi, illa itu huruf istitsna. Idza ta'arada baina harfin nafi wa adati istitsna'in hudifa. Apabila berhadapan antara lam dengan illa, maka dalam memahami maknanya tufidu hasran, hanya kalimat yang membatasi. Falam yazidhum du'ai illa firara, maka ajakanku itu hanyalah menambahkan kepada mereka semakin berlari dari keimanan. Kata Nabi Nuh begitu, siang malam aku berdakwah, tapi dakwahku itu justru menambah mereka semakin berlari dari keimanan. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Lalu Nabi Nuh berkata kembali, beliau nih ngadu dah kepada Allah, laporan dah nih kepada Allah. Wa inni kullama da'autuhum, dan sesungguhnya aku setiap kali mengajak mereka
setiap kali berdakwah kepada mereka, setiap kali menyeru kepada mereka, litaghfira lahum, agar engkau memberikan ampunan untuk mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, maka mereka menjadikan jari-jari tangannya ke dalam telinga-telinganya. Ini laporan yang pertama nih, kata Nabi Nuh. Yang pertama, ya Allah, ini kaumku ini kalau diceramahin menjadikan, memasukkan jari-jarinya ke telinga tuh begitu. Bagaimana nggak tersinggung? Kita aja kalau yang khotib Jumat atau yang sedang ngajar, ketika kita sedang menjelaskan, ada yang ngobrol, ada yang bercanda, bagaimana perasaan kita? Mendingan tidur dah daripada ngobrol. Karena kalau tidur ibaratnya dia aman. Tapi kalau ngobrol bukan hanya mengganggu, merusak dirinya, tapi juga mengganggu yang lain. Nah, umatnya Nabi Nuh kalau diceramahin sama Nabi Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, memasukkan jari-jari ke telinganya. Tujuannya apa? Li'alla yasma'u kalami, agar tiada mereka mendengar akan ucapanku, nasihatku, ajakanku. Yang kedua, wastaghsyaw thiyabahum, mereka menutupi diri-diri mereka dengan pakaiannya. Ai ghattu ru'usahum biha, artinya mereka menutupi kepala-kepala mereka dengan pakaian-pakaiannya. Ditutupin. Udah kupingnya ditutup, mukanya ditutupin. Tujuannya apa? Li'alla yanzuruni, agar tiada mereka melihat kepadaku. Yang ketiga, Nabi Nuh ngaduk lagi. Wa asarru ala kufrihim, dan terus menerus mereka di atas kekufurannya, nggak pernah mau beriman. Yang keempat, wastakbaru, dan mereka selalu dalam keadaan sombong. Takabbaru anil imani, artinya mereka menolak dari keimanan. Istikbara, dengan sebenar-benarnya kesombongan. Itu 4 perkara tentang keadaan umatnya Nabi Nuh yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu mengatakan, ketika ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, kami ini senang pakai baju yang bagus, sendal yang bagus, kendaraan yang bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Yang namanya sombong, kata Nabi, cirinya orang yang sombong, batarul haq wa ghamtun nas. Yang pertama, orang yang sombong itu adalah menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Sedangkan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu, maka jangan menjadi orang yang ragu. Maka ciri orang yang sombong itu adalah batarul haq,
menolak kebenaran, gak mau nerima kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, suka ngerendahin orang, suka nyepelein orang, memandang sebelah mata kepada orang. Itu maknanya sombong. Tsumma inni da'awtuhum jihara. Lalu Nabi Nuh berkata lagi, tsumma inni, kemudian sesungguhnya aku, kata Nabi Nuh, da'awtuhum jihara, berdakwah kepada mereka secara lantang, mengajak kepada mereka secara lantang. Ai bi'a'la sauti, artinya sekuat suaraku, dengan suara yang kencang, dengan suara yang lantang. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Tsumma inni, kemudian sesungguhnya aku ini, kata Nabi Nuh, a'lantu lahum sauti, menyatakan kepada mereka akan suaraku itu. Wa asrartu lahum al-kalama, dan aku merendahkan kepada mereka akan nasihatku itu, ucapanku itu, israra, dengan serendah-rendahnya. Dakwah dengan lantang, udah ya Allah. Dakwah dengan perlahan-lahan, udah ya Allah. Terang-terangan, udah juga ya Allah. Sembunyi-sembunyi, udah juga. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu, maka aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum minasyirki, memohon ampunanlah kalian kepada Tuhanmu, minasyirki, dari kemusyrikan. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau syirik jali artinya syirik secara terang-terangan, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, itu syirik jali. Ada syirik khafi, syirik yang samar, yaitu dia berkeyakinan bahwa ada kekuasaan, kekuatan yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik khafi. Lalu syirik khafi itu ada terbagi menjadi dua macam. Ada syirkul aqidah, ada syirkul ibadah. Ada syirik akidah, yaitu hatinya berkeyakinan bahwa ada yang mendatangkan mudarat, manfaat selain Allah. Itu syirik akidah. Lalu ada syirik ibadah, benar-benar dia meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa al-matara, maka Tuhanmu itu akan menurunkan as-samaa al-matara, hujan. Wa kanu qad muni'uhu, dan adalah mereka sungguh dihalangi dari hujan. Lama mereka mengalami kemarau yang berkepanjangan.
alaikum midrara, yursilis samaa alaikum midrara, maka Tuhanmu itu akan menurunkan hujan atas kalian dengan hujan yang lebat. Midraron ay katsirud dururi, deras, hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan Tuhanmu itu akan menambahkan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin basatina, dan menjadikan untuk kalian taman-taman, basatina, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan untukmu sungai-sungai jariyatan yang mengalir. Ada orang datang kepada Sayyidina Al-Hasan, mengadukan kepadanya tentang lamanya dia tidak mendapatkan keturunan. Maka kata Sayyidina Al-Hasan, banyakin istighfar. Datang sekelompok manusia, kampungnya itu tidak mengalami hujan. Kata beliau, bilangin penduduk kampung banyakin istighfar. Lalu datang orang mengadukan tentang kesempitan hidupnya, permasalahan-permasalahan hidupnya. Maka kata beliau, banyakin juga kalimat istighfar. Maka orang yang menyaksikan itu berkata, wahai Hasan, masalah ini, masalah itu, kau katakan cukup istighfar, padahal masalahnya berbeda. Maka beliau membacakan ayat ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwali wa banin, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tsumma qala wallahu a'lam bissawab. Kita buka kitab yang kedua, halaman 2. Paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, wal israru, itu sin ya, bukan shin. Titik tiganya dihapus. Wal israru fi ghairi dzalika, dan mensirkan pada solat-solat selain itu. Ada solat yang jahar, ada solat yang sir. Solat yang jahar adalah 2 rakaat subuh. 2 rakaat yang pertama solat maghrib dan solat isya, 2 rakaat solat Jumat, solat 2 hari raya, solat minta hujan, solat gerhana, solat witir, solat tarawih. Itu solat yang jahar. Wal israru bi ghairi dzalika, dan mensirkan pada selain solat-solat itu. Artinya bacaan sir itu adalah ma yasma'u nafsuka, cukup telingamu yang mendengar, itu sir namanya. Kalau jahar, ma yasma'u ghairuka, suaramu itu dapat terdengar oleh orang lain.
wa tawassutu fi nawafilil lailil mutlaqati, dan pertengahan pada sholat-sholat nawafil di malam hari secara mutlak. Kalau dia tahajud sedang antara sir dan jahar. Bainal jahri wal israri, antara jahar dan sir, sedang antara jahar dan sir. Wa qira'atu kisori, itu kisori ya, karena qira'atu jadi mudhof, kisori mudhof ilaih. Wa qira'atu kisoril mufassali fil maghribi, dan membaca surat-surat yang pendek pada pelaksanaan sholat maghrib. Wa tiwalihi lil munfaridi, dan membaca yang panjang-panjang bagi orang yang sholat sendiri. Jadi Al-Quran itu alfu alfi harfin wa sab'atun wa ishruna alfa harfin. Total keseluruhan huruf-huruf Al-Quran adalah 1.027.000 huruf. Dan yang pertama kali menyebut mushaf adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan lafaz mushaf itu boleh dibaca mushaf, mishaf, mashaf. Dan dari 114 surat itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada as-sab'ut tiwal, surat Al-Quran yang panjang-panjang. Yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Ma'idah, yang kelima Al-An'am, yang keenam Al-A'raf, yang ketujuh Al-Anfal. Ini As-Sab'ut Tiwal namanya. 7 surat di dalam Al-Quran yang panjang. Lalu yang kedua Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran yang berjumlah 100 ayat lebih. Contohnya surat Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Itu surat-surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya lebih dari 100 ayat. Lalu yang ketiga Al-Mathani, surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran yang kurang dari 100 ayat. Kalau yang lebih dari 100 ayat namanya Al-Mi'un. Kalau yang kurang dari 100 ayat namanya Al-Mathani. Nah, yang keempat namanya Al-Mufassal, surat yang pendek-pendek. Maka surat Al-Mufassal terbagi menjadi 3. Ada Tiwalul Mufassal, ada Wasatul Mufassal, ada Qisarul Mufassal. Yang pertama, Tiwalul Mufassal itu mulai dari surah Qaf sampai surat Al-Mursalat. Itu Tiwalul Mufassal. Dari mulai surat Qaf sampai surat Al-Mursalat namanya Tiwalul Mufassal. Yang kedua Wasatul Mufassal, yaitu dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Itu namanya Wasatul Mufassal. Yang ketiga Qisarul Mufassal, yaitu mulai dari surat Al-Insyirah, Alam Nasrah yang tadi dibaca sama Bang Haji Agus, sampai akhir surat yaitu An-Nas. Dari Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak sampai An-Nas, itu namanya disebut dengan Qisarul Mufassal. Dari An-Naba sampai Ad-Duha namanya Wasatul Mufassal. Dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat itu disebut dengan Tiwalul Mufassal.
Maka baik tiwalul mufassal, wasatul mufassal, kisarul mufassal itu masuk dalam kategori surat-surat al-mufassal. Ada as-sab'ut tiwal, ada al-mi'un, ada al-matani, ada al-mufassal. 7 surat yang panjang-panjang namanya as-sab'ut tiwal. Surat-surat yang lebih dari 100 ayat namanya al-mi'un. Surat-surat yang kurang dari 100 ayat namanya al-matani. Surat-surat yang pendek namanya al-mufassal. Kalau mulai dari surat Qaf sampai al-mursalat namanya tiwalul mufassal. Dari surat An-Naba sampai Ad-Duha namanya wasatul mufassal. Dari Al-Insyirah sampai An-Nas namanya qisarul mufassal. Wa imami mahsurina radu fisubhi, dan imam yang memiliki jamaah yang terbatas yang mereka senang dalam pelaksanaan sholat subuh. Orang yang mengimami jamaah yang terbatas artinya memang jamaahnya udah itu aja, jamaahnya jamaah yang permanen, yang mereka senang dengan bacaan yang panjang, boleh dipanjangin dalam pelaksanaan sholat subuh. Wa fi zuhri bi qaribin minhu, dan pada pelaksanaan sholat zuhur yang lebih dekat darinya, sedang. Wa bil asri wal isya'i bi awsatihi kasyamsi wa nahwiha, dan pada sholat asar dan sholat isya bacaan suratnya itu adalah pertengahan, seperti surah asy-syamsi dan seumpamanya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Wa bi ula subhil jumu'ati alif lam mim tanzil wa bi tsaniyati hal ata, dan pada rakaat yang pertama sholat subuh di hari Jumat dia membaca alif lam tanzil, itu wawunya dihapus, nggak pakai wawu, bukan wa alif lam mim tanzil, tapi alif lam mim tanzil. Wa bi tsaniyati hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Di rakaat yang kedua dia baca hal ata 'alal insan dalam pelaksanaan sholat subuh di hari Jumat. Rakaat yang pertama bacanya alif lam mim tanzil, rakaat yang kedua dia baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kalau hafal. Wa su'alur rahmati inda qiraati ayati rahmatin, dan membaca dan meminta rahmat ketika membaca ayat-ayat rahmat, seperti seumpama summa inna alaina hisabahum Allahumma ja'alni hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh baca Allahumma ajirni minan nar. Wal isti'adzatu inda ayati adzabin, dan memohon perlindungan kepada Allah ketika mendengar ayat-ayat azab. Wat tasbihu inda ayati tasbihi, dan bertasbih ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung tasbih. Wa inda akhiri wattini, dan membaca di akhir surah At-Tin.
wa akhiril qiyamati, dan akhir surah Al-Qiyamah. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika imam membaca surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau imam membaca akhir surah Al-Mursalat, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa akhiril mursalati amanna billah, dan imam membaca akhir surat Al-Mursalat, yaitu babi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun, kita baca amanna billah. Imam membaca surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makmum sunnah untuk baca alhamdulillah. Wa madduhu yaf'alu dzalikal imamu wal makmum, melakukan hal itu oleh imam dan makmum. Wa yajharani bihi fil jahriyati, dan keduanya menjaharkan dengan bacaannya itu pada pelaksanaan sholat yang jahar. Jadi yang baca itu adalah imam ataupun makmum bareng-bareng. Imam baca tadi itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Imam baca, makmum baca alhamdulillah. Atau imam baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Imam baca, makmum baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau imam baca alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Imam makmum baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau imam baca babi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Imam dan makmum baca amanna billah. Wa takbiru lil intiqali, dan bertakbir untuk intiqal, perpindahan dari satu rukun kepada rukun berikutnya, namanya takbir intiqal. Ada takbir muballigh, ada takbiratul ihram. Kalau awal sholat takbiratul ihram, yang menghantarkan dari satu rukun kepada rukun berikutnya namanya takbir intiqal. Kalau seumpama jamaahnya banyak perlu bantuan, namanya takbir muballigh. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu namanya takbir muballigh. Cuma diajarin kalau dia ingin menggunakan takbir muballigh, maka setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Nah, bukan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu kelewat sunnahnya. Wa sunnatu liman sami al imama yaqul sami Allahu liman hamidah falyaqul mithla ma qala imamu. Karena untuk siapapun yang mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, disunnahkan baginya untuk mengikuti kalimat yang sama seperti imamnya itu. Jadi imam sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana lakal hamd. Wa madduhu ilar ruknil ladzi ba'dahu,
dan memanjangkan takbir intikal itu sampai kepada rukun yang ada setelahnya. Jadi takbir intikal ada yang tawilah, ada yang qasirah. Kalau dari sujud kepada berdiri panjang, Allahu Akbar. Kalau dari berdiri ke sujud panjang, tawilah, Allahu Akbar. Kalau dari sujud ke tasyahud awal, sujud ke tasyahud akhir, sujud ke duduk di antara dua sujud, qasirah, pendek, Allahu Akbar. Nah, jangan dari sujud ke tasyahud akhir, Allahu Akbar. Makmum pada nonggeng semua itu. Jadi ada yang dipanjangin, ada yang dipendekin. Illa fil i'tidali fayaqulu sami Allahu liman hamidah. Kecuali pada waktu i'tidal, maka dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tadinya bangun dari ruku kepada i'tidal, Allahu Akbar. Nggak ada sami Allahu liman hamidah. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Allah maha mendengar kepada siapapun yang memujinya. Maka itu digunakan ketika Abu Bakar As-Siddiq ketinggalan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Di tengah perjalanan tuh hatinya sedih, nangis, ya Allah, ketinggalan saya sholat berjamaah dengan Rasulullah, ketinggalan, sedih. Di satu sisi di masjid, Nabi ketika ruku, punggungnya ditahan oleh malaikat Jibril. Duduk aja malaikat Jibril di punggungnya Rasulullah. Nabi mau bangun, karena ditahan, akhirnya rukunya lama. Abu Bakar masuk ke masjid, melihat Rasulullah dalam keadaan ruku, girang dia. Alhamdulillah. Saya kira saya sudah telat. Ternyata Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Alhamdulillah. Langsung dia takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikut ruku bersama Nabi. Setelah Abu Bakar ruku, kata malaikat Jibril, Kum ya Muhammad wa qul sami'allahu liman hamidah bi barakatis siddiq. Bangunlah wahai Muhammad dan ganti Allahu Akbar ketika bangun dari ruku kepada i'tidal dengan kalimat sami Allahu liman hamidah dengan keberkahannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka sejak itu bangun dari ruku kepada i'tidal yang tadinya Allahu Akbar diganti dengan sami Allahu liman hamidah dengan keberkahannya Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ketika sujud terakhir, terus kita nambahin waktu takbirnya soli dan boleh nambahin sujud terakhir. Ya. Dalam riwayat Sahihain ada sebuah hadis yang mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sedekat-dekat manusia kepada Tuhannya adalah saat dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Maka para ulama menjelaskan orang yang berdoa
di dalam sujudnya, doanya itu an yakuna du'a'uhu ma'thuratan. Doa-doa yang dibaca di kala sujud adalah doa-doa yang ma'thur, artinya doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan jangan ketika sujud itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran dibaca di kala sujud, itu sama meletakkan Al-Quran sejajar dengan telapak kaki. Sehingga orang yang sujud berdoa itu doanya dengan doa yang maktur. Apa contoh doa yang maktur? Dan ini dibaca bukan hanya sujud terakhir, di setiap sujud. Contoh doa maktur nih, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang yang selalu membaca doa ini, tapi setelah tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau banyak doa-doa yang warid dalam sujud itu. Nah, itu aja yang paling pendek itu. Maka orang yang baca itu, dia akan mendapatkan cintanya dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah hafal kan doa itu ya? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca bukan di sujud terakhir aja, tapi di setiap sujud. Di setiap sujud. Tapi ini dibaca untuk orang yang sholat sendiri. Kalau jadi imam jangan baca ini, kepanjangan. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman kepada diriku sendiri. Faghfirli dzambi, maka ampunilah untukku akan dosa-dosaku. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali hanya Engkau. Ada lagi? Ya.
sudah selesai itu dan selesai mereka masih sujud lagi gimana? Kalau sholat berjamaah ada salah satu orang sebab melakukan itu. ya, maksudnya imam udah bangun dari sujud, dia ketinggalan terlalu lama gitu. Justru malah tidak boleh seperti itu. Jadi makmum itu ketinggalan banget jangan, ngeduluin banget juga jangan, ngebarengin juga jangan. Tuh, yang namanya kamalul mutaba'ah, seorang makmum itu mendapatkan pahala yang sempurna di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama, barengin nggak boleh, ketinggalan banget jangan, duluin juga jangan. Mestinya bagaimana? Wal akmalu anna harokatal makmum ba'da tamami harokatil imam. Makmum itu bergerak apabila imam telah sempurna pergerakannya. Imam ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah, samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allah. Begitu. Jangan karena dia ngamalin ini, udah begitu belum hafal lagi, bacanya belum nemu-nemu. Imam udah Allahu Akbar, dia Rabbi ini zolam tuh. Apaan ya? Zolam tuh diterusin. Itu tinggalin aja. Jadi imam itu juga sama, jangan melebihi tasbih ruku sujud lebih dari 3 kali. Itu buat si imam tuh. Kecuali kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, rukunya panjangin, sujudnya panjangin, dirinya panjang, bebas. Ya. Ada lagi. Salam. Terakhir salam. Sebelum salam. Sebelum salam. Nah, kalau sebelum salam itu memang ada doa. Bukan salam terakhir, bukan. Maksudnya sebelum salam. Jadi kalau kita baca selesai tasyahud gitu kan, bil alamina innaka hamidum majid. Baca tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa taatik. Baru salam. Yang begitu-begitu udah hafal semua kayaknya ini mah. Hafal gitu. Ya. Ada lagi? Cukup. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.